Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhe Kuma dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pendapatan Hasil Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Pada poin pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Pembangunan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan melibatkan berbagai aspek di dalamnya. Tentunya pada saat ini, pembangunan bukan hanya menitik beratkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tolak ukurnya adalah semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. IPM ini terdiri dari 3 komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, di mana 3 komponen ini merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan manusia dan dapat juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan. Kemudian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pada tahun 2015 sampai tahun 2019 ditetapkanlah RPJPN tahap ketiga yang disesuaikan dengan visi, misi, dan agenda Presiden terpilih. Dan pada tahun tersebut dirumuskanlah 9 agenda prioritas atau yang kita kenal sebagai nawacita. Di nawacita ini berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi ketimpangan melalui pemerataan, di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat terjadi karena timpangnya pembangunan antar daerah. Di sini kita dapat lihat selama 5 tahun berjalan ternyata masih ada ketimpangan di kawasan timur Indonesia yang dapat dilihat di gambar berikut. Ketimpangan ini dapat terjadi karena rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menyediakan sarana dan prasarana, maka pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004, pembiayaan untuk menyediakan sarana dan prasarana dapat bersumber dari PAD. PAD kemudian dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian, jika hanya mengandalkan PAD, maka akan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, terdapat penerimaan lain dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian dana ini dapat digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana publik sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM di kawasan timur Indonesia pada tahun 2015-2019, dan seberapa besar pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM di kawasan timur Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui PAD, DAU, dan DAK terhadap IPM di kawasan timur Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data sekunder dan menggunakan metode analisis regresi data panel. Kerangka pemikirannya adalah menunjukkan hipotesis penelitian. Bermula dari IPM. Nah, hubungan antara PAD dengan IPM itu didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu ada Amalia, Wijaya, dan Nugraha Amalia yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Kemudian dana alokasi umum didukung oleh penelitian sebelumnya, Juliana dan Rukmana, Fadli, dan Nugraha Amalia, yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM, dan dana alokasi khusus yang didukung oleh penelitian Renggo, Nugraha, dan Amalia, yang menyatakan bahwa dia akan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kemudian hasil pembahasan berdasarkan uji T, di sini dapat dilihat di tabel bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, DAU memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap IPM, dan DAK memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasarkan uji F, PAD, DAU, dan DAK bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM di kawasan timur Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Ya, pengaruh PAD terhadap IPM. Jika PAD meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan IPM di kawasan timur sebesar 2,8971444. Hasil penelitian ini menunjukkan jika pemerintah di kawasan timur Indonesia telah tepat dalam memanfaatkan serta mengalokasikan PAD sehingga memiliki pengaruh terhadap IPM. Yang kedua itu adalah DAU terhadap IPM. Menunjukkan jika terjadi peningkatan sebesar 1%,
IPM di kawasan timur Indonesia akan meningkat sebesar 2,17920. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa DAU telah dialokasikan pemerintah daerah secara optimal sehingga dapat meningkatkan IPM. Dan yang terakhir adalah DAK yang menunjukkan jika terjadi peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan IPM di kawasan timur sebesar 0,31059. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa DAK yang bersifat special grants telah dialokasikan dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan IPM. Kesimpulannya adalah sebesar 98,33 variabel dapat dijelaskan oleh persamaan model, sedangkan sisanya 1,67 lain yang tidak termasuk ke dalam persamaan model. Besarnya pengaruh variabel terhadap IPM dapat dilihat dari hasil koefisien variabel. Berdasarkan uji F, AD, DAU, dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap IPM, dan pengujian secara uji T atau parsial menunjukkan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM. Adapun saran dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan dapat meningkatkan alokasi DAU dan DAK di kawasan timur Indonesia. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal di daerahnya. Dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, diperlukan good governance agar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah dapat dialokasikan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup di kawasan timur Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.